Pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, masih bersama dengan Dr. Sukiman Rusli, dan kita masih berbincang tentang tema hikmah berpuasa Ramadan, ya ini adalah pengendalian potensi kemanusiaan. Harus diingat pemirsa bahwasanya setiap manusia itu disempurnakan dengan akal. Jadi kita harus mampu untuk bisa mengatur cara berpikir kita. Nah ini luar biasa. Tapi bagaimana kemudian kita bisakah juga selanjutnya mengukur apakah cara berpikir kita sudah tepat. Nah ada nggak nih nilai ukur kecerdasan seseorang misalnya, atau bagaimana dia bisa mengetahui bahwa oke, saya masih dalam cara berpikir yang normal, yang baik. Nah, ada nggak dokter nih cara mengukurnya agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang sebagaimana begitu ya gerakan Muhammadiyah berkemajuan, dokter. Baik, silakan dokter. Terima kasih Irma. Jadi potensi kemanusiaan seseorang ya, itu adalah modal dasar ya, dan dia menempuh kehidupan. Supaya kehidupannya yang dua tadi, ukhrawi dan duniawi itu sukses. Orang yang banyak yang penting kan kehidupan duniawi. Ukhrawi diabaikannya. Betul. Apalagi agamanya lain. Nah, dia penting duniawi aja. Yang penting dia sukses duniawi. Dia enggak tahu ukhrawi. Nah, ini kita orang Islam punya beban ini. Kita dua, ukhrawi, duniawi. Ya. Kemudian yang Irma tanya tadi, potensi kemanusiaan itu memang bisa dinilai dan bisa diukur. Nah, itu kita bisa mengevaluasi diri ya sebenarnya. Ya, ilmunya terlalu tinggi sebenarnya. ya. Baik, jadi yang terlibat di sini adalah orang-orang psikologi, psikiater, ya, juga ilmuwan-ilmuwan kedokteran lain itu terlibat dalam itu. Dalam rangka kecerdasan kognitif, ya, kognitif itu bisa diukur. Yang namanya inteligensia quotient. Karena salah Irma sering dengar ya, IQ. Nah, ini dihandalkan oleh orang dunia ini. Anak umur 5 tahun aja udah diukur IQ-nya. Nah, itu kecerdasan fungsi luhur otak. Itu yang bagian frontal depan. Itu kemampuan berpikir ilmiah, berpikir fakta, menganalisis, memecahkan masalah, menciptakan yang baru, menciptakan keterampilan yang baru, itu dia. Fungsinya mengukur IQ itu ya sebenarnya. Jadi orang kalau IQ-nya tinggi, biasanya, nah berpikirnya canggih. Baik. Menelaah, mendalami, mewujudkan sesuatu, melahirkan sesuatu, ya, metodologi apa, teknologi apa yang dia lahirkan, IQ-nya tinggi. Nah, itu diukur. Baik. Kita nggak tahu nih berapa IQ kita. Iya, berapa IQ saya ya? Saya tahu IQ tapi nggak pernah mengukur IQ kayaknya nih. Oke. Nah, itu jalan lurusnya yang diukur pertama. Yang kedua bisa juga diukur emotional quotient. Emosi? Ya, emotional quotient. Kecerdasan emosi juga. Iya, itu bagaimana dia mengendalikan dirinya dalam kehidupan bersama. Ini pembentukan kepribadian dalam kehidupan bersama. Nah, di sini melekat nilai-nilai akhlak. Menilai-nilai ibadah. Ini orangnya apa? Berakhlak baik atau tidak? Nah, itu dia, emotional quotient. Di samping itu, dia punya nilai bagaimana etos, kemauannya untuk maju. Nah, itu emotional quotient. Nah, itu juga bisa dinilai. Nah, ini udah terlalu tinggi ilmunya. Mungkin ada spesialistiknya yang di bidang ini orang yang akan menilainya. Yang ketiga adalah creativity quotient. Kreativitas menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ini anak-anak milenial biasanya diminta untuk berpikir out of the box nih. Nah, ini mungkin ya di sini ya kecerdasan kreativitasnya ini yang diuji sebenarnya. Kreativitas yang canggih itu yang dilahirkan sesuai dengan ilmu yang dianutnya. Nah, jadi dia ini yang ketinggalan sebenarnya. Ya, umat Muslim sebenarnya tinggal banget di kreativitas ini. Saya lihat ya produk-produk barang-barang itu kebutuhan umat manusia itu tidak diproduksi demikian ya, karena kreativitas itu kurang. Nah, itu penting. Yang keempat itu spiritual quotient. Nah, ini spirit, semangat membangun diri. Dari yang bagaimana? Nah, ini kalau dalam Islam yang pernah kita ceramahkan Irma ya,
kepribadian yang muttaqin. Ya. Nah, itu spirit untuk membangun jati dirinya sebagai seorang yang muttaqin. Itu melekat nilai-nilai di situ. Jadi kalau menilai awam, orang yang 4 ini, kecerdasan yang 4 yang bisa diukur ini unggul, itu banyak yang melekat istilah di situ. Misalkan orang itu cerdas, ahli, ya, ilmuwan, teknolog. Nah, kan itu kan melekat pada diri orang begitu, profesional. Nah, kalau orang Muslim harus melekat lagi satu nilai, sidik, fatonah, amanah, tabligh, ya, itu harus melekat pada orang itu. Jadi kalau 2 komponen itu melekat pada jati dirinya, itu namanya nilai potensi kemanusiaannya unggul dan canggih. Oke, pemirsa. Baik, kita akan mulai mengevaluasi diri sendiri dulu ya. Jangan sampai kemudian kita sibuk mengevaluasi orang lain tanpa kita mengevaluasi diri sendiri gitu, dokter ya. Karena di sini dikatakan hikmah berpuasa Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan potensi kemanusiaan yang sebenarnya sudah kita miliki, hanya tinggal kita kembangkan, kita sempurnakan dan kita unggulkan begitu ya, agar bisa juga kemudian diri kita kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Begitu, dokter. Karena kadang-kadang kita udah suka ngerasa, oh iya saya sudah memiliki kecerdasan spiritual, saya udah pinter kok, saya kreatif, tapi perasaan sendiri gitu. Manfaatnya belum dirasakan oleh orang lain, begitu, dokter. Kadang-kadang kita suka seperti tertipu oleh pendapat pribadi. Ini gimana nih, dokter? Ya, itulah. Jadi tipe pemikiran, ada istilahnya Irma, pemikiran ilmiah. Ada orang tipe pemikirannya ilmiah. Dia tidak puas kalau sesuatu itu dia tidak tahu. Dia tidak puas kalau sesuatu masalah dia tidak bisa selesaikan. Dia tidak puas sesuatu tujuan tidak bisa dia capai. Nah, ini semangat, etos untuk membangun diri. Nah, untuk mendapatkan demikian, Irma, sekali lagi, perlu pelatihan. Nah, ini kita umat Islam ini ada 2 aspek tadi, ya, aspek religiositas, aspek ilmuwan teknolog atau iptek yang tinggi. Ini harus dirangkai 2, serangkai. Nah, ini yang sangat sulit ini, ya. Kalau itu dapat, waduh, maju banget bangsa Indonesia kali. Ya, mungkin hanya belum muncul nih. Kayaknya mungkin belum muncul aja nih orang-orangnya ya, yang kemudian punya etos demikian yang disampaikan dokter. Ya, itulah ya. Jadi kalau untuk mencapai demikian perlu pelatihan. Ya, salah satu ini wadah berpuasa tadi. Karena puasa itu dilatih dulu fisiknya. Ya, sampai lapar, haus, letih, ngantuk. Tidak ada daya sepertinya, ya. Udah mau makan tidak boleh juga, ya. Mau tidur ya salat dulu, kan begitu, ya. Malam tadarus, salat witir segala macam harus dilakukan itu. Itu 1/12 dalam kehidupannya, kan ya? Setahun kan 12 bulan, 1 bulan 1/12 dari kehidupannya harus digunakan untuk itu. Nah, dilatihlah pemikiran tadi. Latihlah kemampuan fisiknya, supaya dia bisa melakukan planning atau perencanaan kehidupannya mencapai visi yang telah dia rumuskan. Betul sekali, merumuskan menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.